Rembang, sebuah kota yang terletak di ujung timur Jawa Tengah bagian utara. Kota yang dalam sejarah dikenal sebagai persemayanan Kartini di akhir hidupnya. Ini juga dikenal sebagai kediaman Kiai Haji Khalil Bisri, seorang kiai yang menduduki posisi penting dalam dinamika pergerakan Islam Indonesia dan jagat politik kontemporer. Hebat banget ya Abah Khalil itu. Abah tokoh yang sangat dituakan ya. Dia yang banyak warna gitu loh. Pribadinya banyak warna gitu. Kiai bunglon gitu. Kiai ya bisa merubah warna gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau Pak Yai Khalil itu humoris ya, terlalu humoris. Terus dia juga sayang banget sama santrinya tuh. Nah, aku sabenono azan ndongakno kanjeng Nabi kok. Di sisi lain apa itu temperamental itu. Abah orangnya galak, artinya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan gitu ya langsung jeder saat itu juga. Iya, dia juga langsung. Kiai yang dianggap memiliki karisma tersendiri ini memimpin sebuah pesantren terkemuka yang bernama Raudatul Talibin atau Taman Pelajar. Pesantren yang didirikan pada tahun 1941 ini terletak di tengah kota Rembang, tepatnya di Jalan Kiai Haji Bisri Mustafa nomor 1. Dihuni sekitar 500 santri putra-putri. Pesantren ini juga memiliki perguruan Islam atau madrasah. Madrasah yang berlokasi tak jauh dari pesantren ini terdiri dari tingkat ibtidayah, sanawiyah, dan aliyah. Aktivitas madrasah dibagi menjadi kelas pagi untuk santri putra dimulai pukul 9. Sedangkan kelas siang untuk santri putri dimulai pukul 14.30. Santri-santri pesantren tidak seluruhnya sekolah di madrasah. Banyak juga yang sekolah umum di luar madrasah. Jadi waktu bapak saya wafat itu ya, ini cerita, ini mungkin saya saja yang nyimpan. Ketika bapak saya wafat, saya itu kan mikir, sudah lama lupa ya, tidak mengulang santri, tidak lama, saya pakai untuk dagang saja. Jadi lupa, dengan santri itu lupa saya. Bahkan tidak pernah saya jenguk anak santri. Selama sekian tahun gitu ya. Selama sekian tahun. Akhirnya ketika bapak saya wafat, itu santri-santri kan saya undang yang gede-gede terutama. Saya suruh, sudahlah, kamu pulang saja. Atau cari tempat pesantren yang lain, yang lebih layak. Dan kamu juga harus mengaruhi kawan-kawan kamu itu juga suruh pindah aja. Nanti pesantren ini saya bikin hotel lah. Lalu datangi bapak saya di Sarean. Saya nangis di situ, ya Allah ini gimana ini? Masya Allah, rasanya itu seperti beliau itu muncul datang bilang sama saya, namanya manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh akan menghasilkan. Neng kula suwun mugi jembaring pondok yang pernah pasti. Diwakan pun direwakno, kumpul ini sing tenanan. Artinya saya harus tetap menjaga eksistensi dari pesantren. Salim daiman abada ala
Mengelola pesantren tidak pernah terfikir oleh Khalil muda. Cita-citanya pada waktu itu adalah menjadi orang kaya. Cita saya itu cuma jadi orang, pengen jadi orang kaya gitu aja. Padahal mengelola pesantren tidak sesuai dengan cita-citanya menjadi orang kaya. Mbah saya, Mbah Mustafa itu orang kaya. Jadi salah satu orang kaya di Rembang itu mbah saya, Mbah Mustafa itu. Saya sampai menjual radio, lalu jualan sepeda, Gazelle dulu itu. Saya jadi agen Gazelle. Saya juga jadi agen radio Sony saat itu. Lalu saya buka percetakan handpress. Lalu saya punya pengusaha gamping juga. Pernah Bapak jual gamping, pernah jual minyak yang diwadai botol kecil-kecil itu loh. Dibawa ke desa-desa. Nanti kalau malam saya ikut ikut memadai di botol-botol itu, nanti Bapak yang menawarkan ke desa-desa. Pernah juga jualan rujak pecel itu pernah. Dulu itu kita juga sulit sekali. Ya pernah juga kalau beras nggak cukup ya kita bubur lah. Biasa makan cuma dengan nasi kemarin sore dengan kecap aja. Kerupuk aja enggak, tempe aja enggak. Makanya sekarang kalau ada orang yang kekurangan, saya sangat perhatian sekali. Ingat masa sulit-sulit saya dulu. Di antara pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Raudatul Talibin memiliki pengaruh yang sangat luas. Hal ini tentunya terkaitan dengan posisi penting pengasuhnya di tengah masyarakat, yaitu Kiai Halil dan adiknya Kiai Haji Mustafa Bisri. Jamaahnya, khususnya yang mengikuti pengajian Kiai Halil yang rutin diadakan setiap hari Selasa, berdatangan dari sekitar kota Rembang dan daerah lain di luar Rembang, seperti daerah Lasem, Juwana, Blora, Demak, Pati, hingga Semarang. Yang unik, masing-masing jamaah itu rela meluangkan waktunya mengikuti pengajian dengan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani, nelayan, pedagang, guru, pegawai negeri, dan lain-lain. Mereka rela kehilangan penghasilan sehari itu karena mereka percaya akan mendapatkan ganti atau berkah dalam bentuk lain. Sampai Rabi cukup alat sholat utawi mushaf Quran. Iya wae regane mok 1.500. Ngoten nggih. Sampeyan niku sing tua-tua ndak ora krasa ngono. Lah upamane niku nggih wis karek dinan ngono ae umpamane umure niku nggih wis ongkang-ongkang kuburan. Salat wae gak gelem jare. Lah iku untuk apa dene? Yang sering datang kepada saya itu adalah saudara-saudara saya di grassroots yang minta supaya saya memberi nama anaknya. Bahkan menanyakan kapan saya harus pindah dari rumah mertua ke rumah saya sendiri. Di mana? Di Pati. Kadang-kadang itu kapan saya harus mengkawinkan anak saya. Lebih jauh lagi kapan saya mesti harus menanyakan anak dari tetangga saya yang mau saya ambil menantu. Misalnya gitu kan. Dan saya tanpa ragu-ragu mengatakan, kamu kalau nganu hari ini, kalau kamu nama anak kamu ini. Jadi sekenanya aja lah gitu, asal maknanya baik. Iki dianu mawon golekno zaman. Nah saya itu ya tak dungani, ada dungonya itu ada. Misalnya aja dibacakan surat Inna Anzalna. Setelah itu dibaca doa Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu mu'ini, Allahu ma'i, Allahu syarikun alayya, Allahu ala kulli syai'in mukhid. Anu apa gegar namanya? Gegar sama operasi. Itu mereka sudah marem gitu kan. Meskipun manjur apa tidak manjur kan bukan urusan saya. Tetapi yang punya anak ya mantep-mantep saja gitu loh. Cara kuwi mantra.
alhamdulillah ketinggalan nggih saya anak-anak. Ketinggalipun. Cara diwawancari yang tua ketika kok nurut saya ngoten dadi mboten sak barange dhewe ngoten mboten. Kula nggih percaya menawi kadang-kadang ninggal pegawean, tapi ngene niku nggih mboten bakal ngurangi rezekine kula. Tetep angsal ijol duka ijol benjang akhirat duka kontan niku mboten ngerti. Misalnya dalam pengajian ini banyak juga yang mereka dari petani, nelayan, semua meluangkan waktunya untuk harus bisa hadir katanya, harus bisa hadir. Cara ceramah ini kok saged remen nggih cara terang gamblang. Mboten seneng ngoten nggih. Raosé nggih rada kesel, tapi gak ada semangatan, senang. Berarti mereka tuh sangat tertarik dengan pengajian yang dilakukan oleh Pak Kiai Kholil Bisri. Ini Pak Agak ngundang aku orang kok. Kan dengan Pak Yai. Penjelasan Allah mau kerja mawon. Alhamdulillah. Ya, itulah yang membuat kemudian mereka itu ya katakanlah yang saya lihat itu menghargai dan menghormati saya itu ya. Bentuk penghormatan mereka itu kalau salaman agak giluk itu aja kan. Itu bentuk penghormatan mereka. Siapa? Dan bentuk penghormatan yang lain itu kalau mereka itu panen apa saja, meskipun itu hanya 2 biji atau 3 biji, ada mangga di muka di halaman mereka, kalau mereka juga bawa ke sini. Tentang posisi Kiai bagi masyarakat dan hubungan Kiai di mata umatnya ini, Mbah Kholil, sebutan akrab Kiai Haji Kholil Bisri, memiliki pandangan tersendiri, khususnya dengan maraknya kiai-kiai muda yang tampil di televisi bak seorang selebriti. Kiai itu biasanya ada yang wajib dilakukan, ada wajib sosial, ada wajib syar'i. Ini wajib syar'i itu kayak salat, puasa dan sebagainya wajib syar'i. Kalau wajib sosial itu antara lain nemoni tamu dan suguh tamu, gitu ya. Jadi ada wajib sosial, ada wajib syar'i. Dan wajib syar'i ini oleh kiai tentu saja seharusnya didahulukan. Tamu itu datang jam 2 malam itu enggak ada masalah kalau pada kiai. Dan biasa kalau kiai itu kan tidak ada yang namanya jadwal tidur, jadwal makan enggak ada. Kalau sebagai kiai ya influence beliau ya. Beliau sangat bisa mempengaruhi orang dalam artian yang baik ya. Cuma yang menjadi jadwal yang harus tetap dilakukan itu jadwal mengajar itu. Jadwal ngaji. Itu wanti-wanti dari ayah saya, dari guru saya itu begitu. Yang tidak boleh kamu tinggalkan adalah jadwal ngaji. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya disiplin itu selalu ditekankan oleh bapak saya ya. Tidak nulis gitu sehari, marah gitu. Dan saya tahu bahwa tidak pernah dibaca gitu. Mereka bang pinter itu mesti duit suka duit. Mereka piye bang tulisannya payu. Kiai itu juga begitu, membentuk kepercayaan diri yang kuat. Hingga saya katakanlah kalau orang lain bisa, saya mesti bisa. Itu yang dianu oleh Kiai Ali. Kemudian kalau bapak saya dengan ketekunan, segala sesuatu akan bisa kamu capai. Kalau Kiai Makhrus dengan kedekatan, semua bisa cair. Alhamdulillah. Masya Allah.
Kalau karisma ayah saya itu, orang Jawa mengatakan dodok kemroyok, ngadeg kemriek gitu ya. Jadi di mana saja beliau muncul, pasti akan dirubung atau dikejar oleh orang. Belum muncul orang yang kayak Kiai Bisri di dalam hal mempengaruhi audien. Sehingga pada waktu beliau menceritakan ada banjir bandang ketika Nabi Nuh, itu orang-orang di sekitar itu cinceng-cinceng karena merasa ada banjir juga di situ. Gitu. Itu kehebatan Kiai Bisri. Saya dan Mustafa digabung nggak akan bisa kayak Kiai Bisri. Itu keahlian dari Kiai Bisri. Jadi Kiai Bisri itu oleh Hasbi As-Siddiqi disebut sebagai seorang sastrawan dan budayawan. Dan beliau mengatakan Kiai Bisri itu seorang budayawan, seorang sastrawan yang belum ada tandingannya. Di dalam hal silaturahmi belum bisa seperti Kiai Bisri. Ya wong nakal kok konangan. Yang saya ketahui, Kiai Bisri selalu membantu pada siapa saja untuk mengurai keterbelitan, untuk bisa memecahkan persoalan yang dihadapi, sampai dengan mengerukunkan ya yang sedang bertengkar. Jadi karisma Kiai Bisri termuncul ya dari bahwa beliau sampai akhir hayat menjadi Rais Suriah Nahdlatul Ulama. Ada satu pesan Kiai Bisri yang saya bisa melakukan sebagian, Mustafa bisa melakukan sebagian. Ini pesannya yang pertama, yaitu kalau kamu kepengen dihargai oleh pejabat, kamu harus jadi orang politik. Kalau kamu pengen dihargai oleh masyarakat, kamu harus mengajar. Kalau Kiai Khalil itu yang paling saya kagumi yaitu keuletan beliau. Jadi beliau itu sangat ulet sekali. Misalnya beliau sakit gigi itu beliau masih ngajar. Lah semono uga nek Tanwin. Tanwin umpamane kaya alladzi man khafara bi'ra zamzamin. Kalau saya mengajar ngadepi santri, mulang santri, itu saya niru bapak saya. Jadi menganggap santri itu hanya saudara-saudara yang diajak musyawarah gitu aja. Kadang-kadang juga kelakar, guyon dan sebagainya. Pak Kiai di sini itu sangat dekat dengan muridnya. Ya kalau ngajar itu sangat memperhatikan kepribadian dari murid-murid. Biar nggak serius keadaan, nggak serius terus di sela-selanya dengan gasaan. Misalnya menggasak muridnya gini. Itu kan bisa membuat keadaan menjadi tertawa semua itu. Nyorot kue sing Jadi terasa dekat tuh dengan murid. Lah iki gurimu kowe nek sembayang nganggo azan nganggo qomat. Sing makmum ning gurimu malaikat. Yang paling kuat membentuk karakter saya itu bapak saya sendiri. Jadi bapak saya itu tidak seperti kiai-kiai yang lain namrin ya, artinya menguji saya itu tidak pernah. Pokoknya percaya 100% terhadap saya gitu, saya bisa apa dan saya tidak bisa apa. Hanya beliau mewajibkan saya untuk setiap hari harus nulis. Kadang-kadang juga cerita pendek, kadang-kadang juga sajak, kadang-kadang terjemahan dari kitab-kitab yang saya baca, kadang-kadang saduran. Ini saya lakukan, tapi setiap saya masukkan di surat kabar nggak pernah diterima tulisan saya, artikel itu. Cuma yang diterima itu puisi-puisi itu banyak yang diterima. Lalu kiai saya, Kiai Ali Maksum, itu juga membentuk karakter saya. Beliau setiap malam kalau sudah sepi semua, anak-anak santri pada tidur, saya dipanggil sama kiai saya untuk jagongan sambil mijeti, sehingga saya tahu persis Kiai Ali itu visinya kayak apa gitu ya. Lalu obsesi beliau ke depan itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, kecuali ayah saya dan Kiai Ali Maksum itu, yang ketiga adalah Kiai Makhrus. Kiai Makhrus ini juga begitu, meskipun sebentar saya khidmah kepada Kiai Ali Maksum, hanya kepada Kiai Makhrus,
cuma sekitar 2 tahun. Tetapi beliau yang membuat saya itu tidak pernah mencurigai orang. Dan saya menganggap orang itu suka saya sebab saya suka mereka. Ini Kiai Makhrus juga begitu. Kiai Makhrus itu familiar sekali kepada siapa saja menganggap itu saudara. Dan ini yang kemudian saya serap sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Kalau Kiai Ali Maksum, Kiai Ali Maksum itu menganggap tidak ada masalah itu yang sulit. Kalau masih ada yang ditanya, apalagi masih ada yang ditanya, maka itu tidak ada kesulitan. Saya dan Mustafa dibentuk oleh Bapak Kiai Bisri, Kiai Ali Maksum, dan Kiai Mah. Kepada ketiga orang ini, saya dan Mustafa belajar gitu. Saya dengan adik saya itu terpautnya ada 6 tahunan lebih. Jadi selama 6 tahun itu kita berdua, satunya anak sulung, satunya anak bungsu. Saya mau ngalah. Orang Jawa bilang bocah wetone padha ya, tukaran terus. Mungkin ada antara lain yang menyebabkan kita itu kalau kumpul nggak sampai 10 menit mesti berkelahi. Makanya mesti ada orang yang disuruh abah untuk melerai. Jauh bau bunga, dekat bau tai. Lo itu waktu Najini, tahu Najini? Itu kebalik. Tumpah itu ya Allah. Wow, itu berantem rame banget. Masa redanya itu ketika saya harus ke Makkah ya, karena berjauhan itu. Lama tidak ketemu, jadi saya itu kangen sekali, tidak pernah ketemu juga. Pulang itu ada rasa yang lain sekali dengan dia. Apalagi dia tahu gitu kalau saya kakaknya dan saya tahu dia adik saya gitu. Dan sejak itu saya sama sekali tidak pernah berkelahi. Menawi spanduk ngoten niku wonten aturane nggih, Pak? Ono rikondo Indonesia tanpa presiden, tanpa menteri biasa aman. Keterlibatannya dengan soal-soal kemasyarakatan itu juga membawa Kiai Khalil ke kancah politik. Seperti kita ketahui, Kiai sebagai pemimpin agama memiliki peran penting dalam berbagai dinamika politik Indonesia modern. Tahun 1973 saya diperintah oleh bapak saya untuk mensponsori lahirnya P3 saat itu. Karena saya itu yang nyponsori, saya ditunjuk menjadi ketua. Saya lalu ke MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah. Karena saya ketua MPW, saya lalu menjadi calon jadi DPR RI tahun 92. Tahun 94, saya yang katakanlah dibesarkan oleh NU ya, untuk DPP P3 itu berusaha keras bagaimana supaya ketuanya itu dari NU. Pada waktu itu saya punya calon-calon ya sekarang menjadi ketua itu Hamzahas, Karmani Eza, Matori Abdul Jalil, lalu Sulaiman Fadli. Ini calon-calon saya sendiri nggak mau. Nah, saya berusaha yang kemudian terkenal dengan gerakan kelompok Rembang itu tahun 94. Tapi gagal musuhnya Pak Harto ya. Nah, musuhnya Pak Harto maunya Ismail Hasan Materium. Jadi Ismail Hasan Materium. Sampai NU sendiri lalu dibelah oleh Pak Harto. Jadi orang-orang NU yang saya masukkan dalam daftar yang kira-kira mau menjadi fungsionaris di DPP itu disikat semua. Yang jadi itu orang-orang NU yang diambil oleh Pak Harto. Akhirnya pada pemilu 97
yang oleh Jawa Tengah saya nomor 1 itu disikat sama Pak Harto menjadi nomor sepatu nomor 53. Besok nyoblos napa kira-kira niki? PKB nomor pira? Keterlibatannya di bidang politik juga membawa kiai yang penuh humor ini terlibat lebih jauh dalam proses lengsernya Soeharto, reformasi, serta kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jok ono PKB, aku rawani moro kragat. 11 Mei para kiai kumpul di Langitan saat itu, merembuk dan mengambil keputusan memohon istilahnya, memohon kepada Pak Harto untuk berkenan mengundurkan diri. Itu tanggal 11 Mei. Surat belum diberikan Pak Harto 23 Mei. Pak Harto sudah lengser. Lalu tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni itu saya mengundang para kiai di sini. Saya telepon aja kira-kira sekitar 20 orang, tapi yang ternyata yang datang itu ada 200-an. Semua sepakat untuk mendirikan partai sebagai wadah aspirasi politik warga NU. Nah ini sampai ujungnya pada tanggal 4 Juli. Pada tanggal 4 Juli tahun 98 itu pertemuan di Bandung dengan seluruh kepimpinan NU, PWNU seluruh Indonesia. Ada 27 yang datang. Semua sepakat NU akan membackup berdirinya partai yang menjadi wadah aspirasi politiknya warga NU. Lalu dipilihlah pada saat itu sebuah namanya Partai Kebangkitan Bangsa. PKB membela yang benar. Lalu yang mendeklarasikan PKB itu Rais Suriah NU, Kiai Ilyas Ruhyat, lalu wakilnya Kiai Mukhid Muzadi dan Mustafa Bisri, mustasarnya Kiai Munasir, lalu ketua PBNU-nya Abdurrahman Wahid, tepatnya di Ciganjur karena ketua Abdurrahman Wahid sakit. Itulah deklarasinya pada tanggal 23 itu ya, Juli. 23 Juli tahun 98. Nah, itu harinya Kamis. Itu sama dengan lengsernya Gus Dur juga 23 Juli. 2 tahun kemudian harinya juga Kamis. Sampai pada waktu muktamar PKB di Surabaya saya masuk dalam jajaran wakil ketua Dewan Syuro. Sampai NLB di Jogja saya juga masih menjadi wakil ketua Dewan Syuro di PKB. Sekarang meskipun ya pasti ada wataknya Gus Dur itu sama dengan saya, keras juga. Dia juga sering sekali berbeda pendapat dalam rapat. Apa pinter ngopi sesama anggota gitu. Terus untuk menghadapi lawan juga nggak sering menyakitkan lawan gitu. Jadi seperti sindiran dan contoh lah yang sering pakai gitu. Bentar saya mau telepon ini. Halo, Wok. Waalaikumsalam. Piye, Wok? Suara sama aku. Ini kalau bingung gua Pak Bos ya. Balik barang yatim aku ya klebu. Anak-anak santri itu kan ya kalau ada apa-apa kan cuek saja. Jadi pokoknya mereka kan asal berani. Tidak peduli dia kecil misalnya. Nah ini saya yang lalu tidak terima kalau ada seorang santri yang katakanlah dikeroyok. Saya yang kemudian nandangi dan berantem dengan mereka. Dan mereka itu bisa kadang-kadang datangnya dari pemuda rakyat,
PKI ya itu ya, dan juga di Pemuda Marhen, PNI ASU saat itu. Ini yang membuat saya lalu agak seneng berkelahi gitu ya. Dan karena saya seneng berkelahi, lalu saya berusaha bagaimana supaya saya diantem itu tidak kerasa gitu. Bahkan kalau dicelurit apa itu tidak mempan gitu loh. Nah, itu katakan. Sampai saya itu ditegur keras oleh bapak saya Kiai Bisri itu. Sebab waktu itu saya menjadi sangat, katakanlah orang mengatakan kebal ya. Sampai rambut saya dipotong nggak bisa. Kang potong nggak ada yang bisa motong rambut saya. Ini ya memang pakai kuasa segala saya. Itu pernah saya lakukan. Tapi semua entah gimana kok hilang sampai sekarang. Setelah tua ini hilang. Saya juga pernah baca bukunya apa yang termasuk 9 tokoh yang mempunyai ilmu seperti Kanuragan itu ya, termasuk Kiai Khalil Bisri yang rambutnya nggak bisa dipotong. Saya yakin Abah itu punya gitu aja. Saya juga pernah diceritain kalau dia bisa meremas batu menjadi pasir. Nek orang mundodo mandub wajahnya udah beradong. Kuoplak dan sebegini kue ilmu itu kalau tidak kita asah itu lalu menjadi tumpul, akhirnya menjadi karatan dan lalu tidak berfungsi. Tapi bagaimanapun masih ada besinya gitu. Jadi kalau orang bilang masih ada sisa-sisa itu memang ada. Kiai itu orang dulu mengatakan kiai karena ada bahasa Parsi ilkia namanya. Maknanya rajulun azimun, jadi orang agung. Tetapi lalu menjadi jok gitu ya, menjadi sesuatu yang tidak enak gitu. Ketika kiai itu tidak dari ilkia, tapi dari kia-kia. Bahasa Cina itu kalau kia-kia. Nganu dari etnis Cina. Kia-kia maknanya kan jalan-jalan. Nah, kalau melihat kenyataan yang ada sekarang, maka saya melihat kiai itu ada macam-macam. Ada kiai keturunan. Dia kayak apa aja ilmunya karena bapaknya kiai, dia lalu menjadi kiai. Dan sekarang banyak itu. Banyak. Oh iya gitu. Ada kiai yang dia tidak mengajar, bukan keturunan kiai, tetapi dia tukang suwo. Lalu dipanggillah dia kiai gitu ya. Atau kalau di Jawa Tengah mungkin ada yang namanya tukang gembleng. Tukang gembleng itu juga kiai. Nggak peduli apa yang diucapkan. Saya melihat kiai lalu beragam gitu ya. Makanya masyarakat itu yang kemudian tahu itu. Orang panggil saya juga tidak ada yang Kiai Khalil itu Mbah Khalil. Ini karena memang kepengen membedakan itu loh. Maunya daripada kiai yang sudah tercemar. Mbah Khalil juga dikenal sebagai kiai yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Ia memiliki strategi khusus menghadapi berbagai macam karakter kiai. Saya itu dibesarkan di lingkungan pesantren, artinya dalam lingkungan komunitas kiai gitu ya. Jadi sungkan terhadap yang notabene kastanya lebih tinggi. Itu tidak bisa saya elakkan. Artinya saya tidak akan bisa sembarangan ngomong di hadapan Kiai Sahal misalnya. Saya tidak bisa sembarangan ngomong di hadapan Kiai Abdullah Wakil. Saya juga tidak bisa sembarangan ngomong di hadapan Gus Dur misalnya. Yang notabene saya merasa kasta saya dari bawah beliau itu. Saya menginginkan ada kesetaraan gitu, supaya saya dan kamu tidak ada bedanya. Sehingga kalau saya salah, kamu bisa menegur saya. Kalau kamu salah, saya bisa menegur kamu. Ini sing nakal niki lho bune niku mboten kula. Kula nggih. Mboten.
Bahkan kadang-kadang itu ada yang orang Jawa sebut nabok nyilih tangan itu ya. Menempeleng pinjam tangan orang lain. Jadi saya ketika ingin menegur seseorang yang saya menganggap itu lebih tinggi, saya wadulkan kepada kiai yang saya lihat sejajar. Misalnya ketika saya ingin mengatakan sesuatu kepada Gus Dur, saya ngomong dengan Kiai Khotib Umar. Dan saya juga banyak menerima kritikan dari orang lain lewat ibu saya. Sebab yang berani negur saya kan ibu saya. Wong Mustafa aja nggak berani negur kok. Dan saya senang ditegur ibu saya itu. Bahwa ibu saya itu sosok yang saya pikir umpama berdosa itu dosanya sedikit. Beliau sudah katakanlah tunanetra sejak lama. 1, 2, beliau tidak pernah berhenti tahajud setiap malam. 3, ketiga, akhir-akhir ini malah sudah beberapa tahun, akhir tahun terakhir ini, puasanya Daud sebelumnya masih sejak ada Abah Kiai Bisri, itu beliau selalu puasa Senin Kamis. Bisa begitu, beliau juga katakanlah hafal Quran gitu ya, meskipun ketika menghafalkan itu butuh waktu yang lama. Ini karena bersihnya hati, maka biasanya kalau orang bersih hati itu akan tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan biasanya kalau saya menanyakan kepada ibu saya, hampir bisa dikatakan tepat gitu ya. Atau menurut istilah orang sufi, saya menganggap dan saya tahu sendiri bahwa ibu saya itu kasyaf. Orang yang bisa melihat di balik tembok gitu. Sebagai tokoh politik Indonesia, apa komentar Kiai Kholil tentang reformasi dan krisis kepemimpinan sekarang ini? Yang bermartabat di mata dunia. Yang namanya reformasi itu memperbaiki keadaan, tetapi keadaan tidak diperbaiki. Bahkan mereka lalu mengambil kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan golongannya. Bahkan partainya sekarang yang aku berislam itu juga yang diperebutkan itu lalu kekuasaan. Padahal kekuasaan itu nisbi sekali kan. Kekuasaan itu nisbi dan bisa menggelincirkan orang, bisa membuat silau seseorang, bahkan bisa membuat orang larut untuk kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang besar, kekuasaan yang kecil pun misalnya, itu bisa membuat orang larut dan membuat orang silau. Jadi perbaikan-perbaikan yang diniscayakan oleh reformasi itu tidak terjadi. Sebab begini, kebalikan dari amanah itu khianat. Nah, Nabi pernah mengatakan idza dhi'atil amanah fantadhirisa. Kalau amanat itu diabaikan, artinya orang lalu berkhianat, maka tunggu, pasti hancur. Di luar kesibukannya berpolitik di Jakarta atau terlibat persoalan kemasyarakatan lainnya, Mbah Kholil lebih banyak memiliki waktu untuk merenung. Ia juga lebih sering ke daerah mendengarkan langsung aspirasi umatnya. Golkar 5 miliar, PAN 20 miliar, PKS 4 miliar. Wah lah kok dia temen dulu ke depan. Ketika saya dipercaya untuk memimpin negara, katakanlah gitu, negara bangsa, tetapi saya tidak menyayangi rakyat saya tidak membela rakyat
Tidak saya bela kemiskinan mereka. Tidak kita bela kebodohan mereka. Tidak kita bela keterbelakangan mereka. Itu saya telah berkhianat terhadap bangsa saya. Kalau saya sudah tahu bahwa sebenarnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tetapi kemudian kedaulatan saya rampas, maka namanya saya telah berkhianat terhadap rakyat. Jadi yang harus dibersihkan di negeri ini adalah khianat itu. Kalau saya kepengen tegas saja, ini saya pendirian saya begini. Karena kamu mau dengan saya apa tidak bukan urusan saya, itu kan saya. Jika saya punya warna, kalau saya tidak punya warna saya bisa diorek-orek. Itu pendirian saya begitu. Jangan hanya saya yang ngomong masalah ini. Nah, semua kiai harus ngomong bahwa sebetulnya rakyat itu butuh diperhatikan. Saya kira kalau tokoh-tokohnya Islam ya, pemimpin-pemimpin Islam itu mau duduk bareng. Mereka melupakan perbedaan, tetapi hanya berfokus pada kesamaan. Kesamaan cita-cita, kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan komitmen, kesamaan persepsi ini, wah itu sama semua. Kalau mereka berakar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, ini pasti bisa. Hanya sekarang masalahnya, apakah mereka mau duduk bareng dalam satu majelis? Nah ini yang menjadi persoalan. Soalnya Mahfud kan dipatrai NU, dipatrai. Kini, penghuni pesantren Raudatul Talibin dan masyarakat sekitar Rembang lebih sering bertemu dengan Mbah Holil. Karena di akhir jabatan politiknya, kini Mbah Holil lebih sering berada di rumahnya. Sekarang ini, anak-anak dan cucu-cucunya lebih merasakan Kiai Holil sebagai seorang ayah dan kakek yang hangat. Kiai yang hidupnya sederhana ini juga memiliki keinginan yang sederhana di akhir pengabdiannya. Jadi itu obsesi saya cuma itu sekarang. Ngopeni santri, jadi mengguni anak cucu itu saja. Setelah tidak ada kegiatan politik, apalagi di MPR. Saya itu cuma satu pokoknya itu, ya kasihanilah rakyat itu. Dan saya kira jangan hanya saya yang ngomong masalah ini. Nah, semua kiai harus ngomong bahwa sebetulnya rakyat itu butuh diperhatikan. Paling-paling saya hanya menemani, memberi saran sedikit itu saja. Dan saya tidak mau mereka itu terlalu kecuali terkena beban ekonomi, mereka juga kena terbebani mental mereka kan kasihan. Kalau sampai habisan. Itu yang sekarang ini masih bisa saya lakukan. Mudah-mudahan itu ya. Saya masih punya angan-angan sisa hidup. Ini mungkin saya akan meluyur itu. Mendatangi semua kiai. Bagaimana kalau kita bersama-sama memberdayakan Islam di Indonesia ini untuk menjadi besar dan membesarkan Indonesia. Santri-santri itu biarlah jadi orang-anak yang baik. Sebab sekarang sudah sangat langka orang baik. Jadi itu obsesi saya cuma itu sekarang.
warga itu disediani masak. Lah iki guru iku kowe nek sembayang nganggo konggo nganggo azan nganggo qomat. Dan sebagai ayah, kakek, atau teman diskusi para santri, kiai yang selalu mengakhiri pembicaraannya dengan tawa yang khas ini dikenal terbuka, hangat, tegas, tapi sekaligus penuh ulas asih.